Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pertemuan berlangsung sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali bin Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan Sheikh Saud disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pertemuan berlangsung sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kepada Prabowo. Kepala negara pun menyambut baik pesan dan perhatian yang disampaikan Emir Qatar serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan bilateral dengan Qatar. Selain itu, kedua pemimpin juga turut membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kerjasama kedua negara yang telah disepakati sebelumnya. Seperti diketahui, pada April 2025 lalu, Prabowo dan Emir Qatar menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding yang bertajuk Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara Qatar. MOU tersebut menjadi landasan bagi kedua negara memperkuat kolaborasi di berbagai sektor strategis seperti politik, isu regional maupun internasional, pertahanan dan keamanan, penanggulangan terorisme hingga ekonomi yang mencakup perdagangan dan investasi. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika bisa kembali menguat dalam waktu dekat. Kabar kemungkinan meredanya ketegangan geopolitik diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap mata uang Garuda. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan kembali menguat dalam waktu dekat. Seperti diketahui, rupiah sempat melemah hampir menyentuh level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi APBN masih terjaga di tengah pelemahan rupiah. Purbaya menyebut fundamental ekonomi yang kuat akan mendorong penguatan nilai tukar. We have calculated the depreciation of the rupiah at the close to the current level, so my budget is still okay even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Purbaya menambahkan Kementerian Keuangan juga mendukung Bank Indonesia melalui intervensi pasar obligasi untuk menjaga stabilitas dan menahan arus modal keluar. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM tetap aman untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini seiring dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai hampir Rp17.900 per dolar. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung memastikan ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pihaknya juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan memanfaatkan produksi dalam negeri. Adapun salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong pembelian crude oil dari kontraktor kontrak kerjasama yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan lokal maupun asing. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Lemigas untuk melakukan impor minyak mentah. Kewenangan impor minyak mentah ini nantinya tidak akan menggantikan peran BUMN, melainkan melengkapi skema pengadaan yang selama ini dijalankan oleh Pertamina dan juga dengan membuka ruang bagi pengadaan melalui Badan Layanan Umum atau BLU di sektor energi. Kalau untuk ketersediaan BBM, ini kan kita ada indikator ketersediaan cadang operasional minimal. Ini cadangan minimal kita, cadangan yang ada saat ini jauh di atas cadangan minimal. Jadi ini ada beberapa, ini misalnya untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal, dan juga non subsidi pun itu yang kita amankan seperti CN51, Pertamax, dan juga Pertamax Turbo, ini cukup secara nasional.
Selain mengandalkan pasokan dari luar negeri, pemerintah juga berupaya meningkatkan pemanfaatan produksi minyak mentah dalam negeri. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga ketersediaan pasokan minyak mentah di tengah dinamika pasar energi global. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatatkan tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 0,28%. Secara bulanan naik dari posisi April 2026 yang sebesar 0,13%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Puji Ismartini menjelaskan bahwa secara tahunan Indonesia mencatatkan inflasi 3,06%. Kelompok pengeluaran penyumbang terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,39% dengan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas penyumbang inflasi utama ini atau utama kelompok tersebut adalah cabai merah dengan andil inflasi 0,08%, minyak goreng dan bawang merah 0,04%, tomat 0,03% dan beras dengan andil inflasi 0,02%. Adapun komoditas lain juga menyumbang terhadap inflasi antara lain bahan bakar rumah tangga 0,03%, bensin dan tarif angkutan udara 0,02%. Berikutnya, pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. Secara tahun ke tahun atau YoY, terjadi inflasi sebesar 3,08% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,35%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi. Pemirsa, emiten komponen otomotif PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto terus memperluas jaringan retail aftermarket melalui pembukaan gerai baru Shop and Drive di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat, di mana langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat bisnis perdagangan dan menjangkau pasar dengan pertumbuhan mobilitas kendaraan yang tinggi. Gerai baru Shop and Drive Haurgelis menjadi outlet kedua Astra Auto Parts di wilayah Indramayu setelah sebelumnya hadir melalui Shop and Drive Sudirman. Pembukaan gerai ini dilakukan untuk memperkuat penetrasi pasar di kawasan dengan pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Perseroan menilai kebutuhan layanan aftermarket modern di wilayah tersebut terus bertumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Astra Auto Parts menyebut Indramayu memiliki posisi strategis sebagai salah satu jalur utama pantai utara atau Pantura yang menjadi penghubung logistik, perdagangan, dan transportasi antar wilayah. Berdasarkan data BPS 2025, jumlah kendaraan penumpang roda 4 di Indramayu mencapai 42.251 unit dan menjadi salah satu yang terbesar di jalur Pantura, Jawa Barat. Kondisi ini membuat kebutuhan layanan perawatan kendaraan terus meningkat. Ekspansi jaringan Shop and Drive juga menjadi bagian dari strategi Astra Auto Parts dalam memperkuat basis pendapatan berkelanjutan dari segmen trading dan retail. Hingga kuartal pertama 2026, kontribusi segmen trading tercatat mencapai sekitar 49% terhadap pendapatan konsolidasi perseroan. Angka tersebut menunjukkan bisnis aftermarket dan retail kini menjadi salah satu pilar pertumbuhan utama perusahaan. Hingga saat ini, Shop and Drive telah memiliki lebih dari 400 gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui jaringan tersebut, Astra Auto Parts menyediakan beragam layanan mulai dari penggantian fast moving spare part, battery home delivery, hingga oil home delivery service. Perseroan menargetkan kehadiran layanan otomotif modern yang lebih ketat dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah. Berbagai sumber IDX Channel.